akurat mencerahkan cerah bangsaku, cerah peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nama saya Heri Widaryana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan peningkatan prestasi para pelajar, para peserta didik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, utamanya juga untuk memotivasi para pelajar dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh para pelajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Tentunya ini tidak lepas dari upaya kita untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan pendampingan dengan melakukan beberapa program-program peningkatan kompetensi maupun peningkatan prestasi siswa. Baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Tentunya ini diharapkan dengan pendampingan untuk memotivasi siswa ini dilakukan secara efektif, secara masif dari semua stakeholder. Juga untuk memotivasi siswa, kita juga ke program pemberian bantuan beasiswa ataupun bantuan prestasi bagi anak-anak yang meraih prestasi tersebut. Prestasi akademik banyak telah diraih melalui lomba OSN, opsi, maupun lomba-lomba akademik yang lain. Kemudian prestasi non-akademik pun banyak sekali melalui lomba-lomba di bidang seni maupun olahraga. Tentunya ini tidak lepas dari upaya kita, bagaimana kita memberikan motivasi dan fasilitasi bagi anak-anak untuk meraih prestasi tersebut. Kita melaksanakan program pembinaan minat dan bakat bagi peserta didik yang kita pilih sesuai minat bakat mereka di masing-masing koordinator wilayah. Tentunya ini sebagai upaya kita untuk menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat mereka untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, tentunya hal tersebut kita berharap bagaimana anak-anak di samping mereka mempunyai prestasi akademik, prestasi non-akademik pun tentu harus kita bina semaksimal mungkin. Di bidang seni melalui lomba FLSSN banyak sekali yang ditorehkan baik tingkat kabupaten maupun sampai tingkat nasional. Di bidang olahraga, anak-anak juga berkiprah banyak dalam rangka mengikuti lomba-lomba bidang olahraga. Pada event terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan event Porda. Tentunya karena Sleman juara umum Porda tahun ini, banyak siswa-siswa yang menjadi atlet-atlet yang menyokong medali kepada Porda tersebut untuk meraih prestasi juara umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Sleman. Tentunya ini adalah kado terindah bagi para pemuda yang sebentar lagi akan memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk mengingatkan kembali semangat juang pemuda meraih prestasi yang lebih. Selamat pada para prestator, tentunya ini sebagai langkah awal untuk berprestasi yang lebih daripada yang kemarin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus News akurat dan mencerahkan. Baik, selamat siang sahabat Arus News. Siang ini tim Arus News sudah berada di SMP Negeri 4 Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Di hadapan kita banyak siswa dan siswi berprestasi yang dimiliki SMP Negeri 4 Depok Sleman Yogyakarta. Silakan diperkenalkan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Andrea C. Fabilani, umur 14 tahun, kelas 9D di SMP Negeri 4. Prestasi yang diraih? Tahun 2021 itu juara 1 lomba keguritan pramuka Kuarda DIY, lalu juara 3 mocopat
Dinas Kebudayaan Sleman, juara 2 guguritan Dinas Kebudayaan Sleman. Tahun ini juara masuk nominasi lomba guguritan dan coklat Dinas Kebudayaan Sleman. Baik, lanjut. Kenalkan, saya Gazia Mahira, kelas 9A dari SMP 4 Depok. Untuk prestasi yang saya dapat, ada juara tenis, juara 2 tenis lapangan tingkat kabupaten Di tahun? tahun ini. Oke, lanjut. Saya Naraswara Armanugraha, kelas 8C dari 4 Depok. Prestasinya juara 3 bergu panahan di kabupaten. Halo, perkenalkan, nama saya Safira Devi Hervesa, saya dari kelas 8C SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi saya di tahun 2021 juara 1 Queen Chess Festival, terus juara 3 kejuaraan nasional catur 2021, tahun 2022 juara 1 Pekan Olahraga Pelajaran Daerah Catur 2022, terus juara 1 Pekan Olahraga Remaja Daerah 2022, juara 3 ASEAN Chess Championship 2022. Oke. Perkenalkan, saya Adin Fauzin Fidian dari kelas 9D SMP Negeri 4 Depok. Prestasi saya juara 1 kata SMP Sabuk Kuning Putri tingkat daerah tahun ini. Ya, itu bela diri apa, Mbak? Karate. Karate. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rilana Hairagani Wibowo dari kelas 7D dari SMP Negeri 4 Depok Sleman. Yang pernah saya raih di tahun 2021 adalah juara harapan 1 lomba geguritan tingkat Kabupaten Sleman, kemudian tahun 2022 juara 1 geguritan tingkat Kabupaten Sleman, dan juara 3 pidato putri tingkat Korwil Timur. Halo, perkenalkan, nama saya Adisti Putri India Kartika dari kelas 8A dari SMP Negeri 4 Depok. Di tahun 2022 saya meraih prestasi lomba MTQ bidang tilawah juara 2 tingkat Korwil Barat dan juara 2 MTQ Putri bidang tilawah tingkat Korwil Timur. Nama saya Daniel Akila Sadriani Gumilang. Saya dari kelas 9C, terus sekolahnya di SMP Negeri 4 Depok. Terus prestasi saya kemarin juara nasional di Magelang, terus juara 1 di Kecamatan Depok. Terus Jenis olahraganya apa, Mas? sepak bola, Pak. Sepak bola. Cukup? Terus juara 1 kecamatan juga kemarin di Magelang juga sempat. Terus Oke. masih banyak yang aku lupa. Oke. Lanjut. Nama saya Aditya Ahmad Jamal Farel, dari kelas 8A, sekolah di SMP Negeri 4 Depok. Prestasi yang saya raih selalu ke Jurnas U23 kemarin di Makassar, dapat juara 6 final umum. Terus di Samarinda dapat juara 2 di A1 umum, juara 5, juara 8 sama juara 2 lagi. Itu tingkat nasional. Tingkat nasional sama provinsi daerah. Nama saya Ahmad Naufal Kurniawan dari kelas 8B. Saya sekolah di SMPN 4 Depok, Sleman. Prestasi yang saya raih juara 2 Taekwondo KONI Sleman Cup tahun 2022. Oke, lanjut. Nama saya Mela Rizky Larasati, kelas 8D dari SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya raih tahun 2021 ada juara 1 O2SN tingkat provinsi cabang olahraga karate, dan juara 1 komite plus 35 kg putri cabang olahraga karate pada pertandingan internasional karate championship. Dan tahun ini juara 1 O2SN tingkat provinsi cabang olahraga karate, dan kemarin terakhir ada juara 1 kata dan komite pemula putri di turnamen Yogyakarta Open Turnamen. Oke.
Perkenalkan, nama saya Genina Evelyn Sandra, kelas 9B dari SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya dapat tahun ini itu yang pertama ada juara 1 kejuaraan KONI Sleman Cup cabur taekwondo, lalu ada juara 3 Popda cabur taekwondo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zaneta Rayani Dia Putri. Saya berasal dari kelas 8B SMP Negeri 4 Depok Sleman, Yogyakarta. Prestasi yang saya raih adalah juara 2 kickboxing fight light Porda 16. Cukup. Perkenalkan, nama saya Hadiah Karimah Saraswati dari kelas 9B di SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya dapat tahun 2021 itu ada sirkuit nasional Wushu Taulun, saya juara 2. Lalu tahun ini saya juara 1 di eksibisi Porda. Kemudian ada di Jatim Open Championship itu juara 2 dan 3. Ya. Perkenalkan, saya Genis Yudian Maceri dari kelas 9B dari SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya dapat tahun ini adalah saya menjadi bagian dari kontingen cabang Sleman dan juga kontingen daerah Yogyakarta untuk Jambore Nasional, yaitu Pesta Penggalang Pramuka. SMP Negeri 4 Depok Sleman. Nama saya Ahmad Naufal Kurniawan dari kelas 8P. Saya sekolah di SMPN 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya raih juara 2 taekwondo KONI Sleman Cup tahun 2022. Oke, lanjut. Nama saya Mela Rizky Larasati, kelas 8D dari SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya raih tahun 2021 ada juara 1 O2SN tingkat provinsi cabang olahraga karate dan juara 1 komite plus 35 kg putri cabang olahraga karate pada pertandingan internasional karate championship. Dan tahun ini juara 1 O2SN tingkat provinsi cabang olahraga karate, dan kemarin terakhir ada juara 1 kata dan komite pemula putri di turnamen Yogyakarta Open Turnamen. Oke. Perkenalkan, nama saya Genina Evelyn Sandra, kelas 9B dari SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya dapat tahun ini itu yang pertama ada juara 1 kejuaraan KONI Sleman Cup cabur taekwondo, lalu ada juara 3 Popda cabur taekwondo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zaneta Rayani Dia Putri. Saya berasal dari kelas 8B SMP Negeri 4 Depok Sleman, Yogyakarta. Prestasi yang saya raih adalah juara 2 kickboxing fight light Porda 16. Cukup. Perkenalkan, nama saya Hadiah Karimah Saraswati dari kelas 9B di SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya dapat tahun 2021 itu ada sirkuit nasional Wushu Taulun, saya juara 2. Lalu tahun ini saya juara 1 di eksibisi Porda. Kemudian ada di Jatim Open Championship itu juara 2 dan 3. Ya. Perkenalkan, saya Genis Yudian Maceri dari kelas 9B dari SMP Negeri 4 Depok Sleman. Prestasi yang saya dapat tahun ini adalah saya menjadi bagian dari kontingen cabang Sleman dan juga kontingen daerah Yogyakarta untuk Jambore Nasional, yaitu Pesta Penggalang Pramuka. SMP Negeri 4 Depok Sleman. Terima kasih Arus News. Akurat dan mencerahkan. Baik, sahabat Arus News, baru saja kita mendengarkan penuturan para siswa berprestasi yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini di hadapan kita ada Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Pak siapa, Pak? Pak Sudaryanto. Pak Sudaryanto. Pak, sudah sejak kapan diberikan amanah sebagai kepala sekolah di SMP ini, Pak? Kalau di SMP Negeri 4 Depok, alhamdulillah sudah 1 tahun ini saya bertugas di sini. Mulai bulan September tahun 2021 kemarin. 2021, ya. Baik.
Kalau tadi kita melihat ada 10 lebih Pak ya, Iya. siswa dan siswi berprestasi yang dimiliki oleh SMP Negeri 4 Depok Sleman ini. Kiat-kiatnya seperti apa sih Pak program yang sudah dilakukan di sekolah ini? Iya, terima kasih. Jadi siswa-siswa kami dalam tahun terakhir, tahun 2022 ini cukup banyak berprestasi, artinya meraih berbagai macam lomba, baik itu bidang akademis maupun bidang non-akademis ya. Artinya prestasi anak, kemudian juga semangat anak untuk berprestasi, baik di bidang akademis cukup tinggi. Kemudian hal yang kita lakukan selama ini adalah yang pertama, kalau terkait dengan bidang akademis, adalah menguatkan pembelajaran di kelas. Artinya menata pembelajaran itu, kemudian juga memfasilitasi kelengkapan belajar kelas dengan sebaik-baiknya. Ketika di kelas diperlukan fasilitas multimedia, disiapkan multimedia. Kemudian ketika selama belajar banyak menggunakan media-media online, maka kita siapkan dengan akses internet yang bagus untuk sekolah. Terusnya apa? Supaya anak mudah mengakses informasi sehingga bisa meningkatkan diri, baik itu secara pribadi maupun juga ketika belajar di sekolah. Itu bidang akademis. Juga di sore hari kita berikan tambahan pelajaran lebih untuk peningkatan prestasi akademisnya. Tambahan pelajaran semata-mata untuk memberikan fokus pada pelajaran-pelajaran tertentu yang memang menentukan nanti untuk bisa melanjutkan jenjang berikutnya. Karena di Yogyakarta ini untuk mendaftarkan ke jenjang lebih tinggi ke SMA misalnya atau SMK itu perlu nilai akademis sehingga persaingannya masih pada bidang akademis. Maka kita juga lengkapi anak dengan kemampuan untuk berkompetisi. Itu terkait di bidang akademis. Yang berikutnya juga kita mempersiapkan guru-guru. Karena mau tidak mau yang menjadi sutradara, yang menjadi desainer pembelajaran guru-gurunya ya. Artinya guru-guru kita berikan pelatihan bagaimana melaksanakan belajar yang baik. Kita berikan pelatihan bagaimana memotivasi anak-anak, baik itu anak yang memang sudah motivasinya tinggi biar lebih tinggi lagi, atau sekarang yang masih motivasinya rendah biar tumbuh motivasi anak tersebut. Nah, kita berikan pelatihan, kita berikan pemahaman, juga kita berikan pelatihan guru-guru untuk bisa mendesain assessment yang baik. Gitu. Karena kualitas belajar juga assessmentnya, baik itu assessment yang bersifat harian, atau assessment yang untuk tengah semester, atau assessment yang untuk akhir semester. Kan dengan assessment yang baik itu kita bisa mengukur pencapaian itu sendiri. Itu berapa hal yang terkait dengan akademis anak kita. Terus juga kita kirim anak ke berbagai kegiatan lomba akademis, baik itu Olimpiade Sains Nasional. Kebetulan tahun 2022 ini satu siswa kita itu juga meraih prestasi tingkat nasional terkait dengan Olimpiade Sains. Yang insya Allah di tahun ini juga akan kita ikutkan, kita kirim untuk ICSO, International Junior Science Olympiad di Columbia, Amerika. Itu juga prestasi anak kita bidang akademis. Kemudian bidang non akademis tentunya juga kita fasilitasi anak dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Kita ada 13 macam ekstrakurikuler yang mengembangkan bakat dan minat anak gitu. Tidak hanya itu, mungkin ada beberapa anak itu yang tidak merasa berminat dan berbakat. Tapi dengan kita beri kesempatan dengan berbagai macam ekstrakurikuler, itu mereka menyadari, memberikan refleksi, oh ternyata punya bakat di bidang tertentu yang tadinya belum tergali gitu. Kita siapkan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu kita juga kerjasama dengan orang tua, Pak. Karena pembiayaan kegiatan itu cukup besarnya, baik ketika anak persiapan, ketika lomba dan sebagainya, itu perlu dana, perlu partisipasi. Di samping kita dengan anggaran dari sekolah berupa anggaran BOS, kita juga mengharapkan partisipasi orang tua terkait dengan pengiriman lomba misalnya, terkait dengan ekstrakurikuler. Karena secara perhitungan anggaran kita ekstrakurikuler itu dengan dana BOS kita bisa membiayai kurang lebih sekitar yang 5 bulanan gitu. Sehingga 5 bulan berikutnya perlu dukungan dari orang tua, partisipasi. Meskipun sebenarnya tidak wajib ya, hanya sekiranya orang tua memang memiliki rezeki yang lebih, rezeki yang mencukupi dan berkenan untuk menyumbang kegiatan di sekolah, mari kita bersama-sama bersinergi, kerjasama antara sekolah dan orang tua. Orang tua mungkin bisa memberikan dukungan, baik itu dukungan waktunya untuk anak, dukungan dana juga untuk disumbangkan ke sekolah ini untuk bareng-bareng mengangkat anak kita. Sedangkan anak yang mungkin orang tuanya tidak mampu, tapi dari sudut ekonomi dan tidak mungkin untuk menyumbang juga tidak apa-apa. Artinya tetap kita layan dengan sebaik-baiknya itu. Harapannya Pak, semua anak di sini bisa berkembang prestasinya, baik itu prestasi akademik maupun non akademis. Dan kita sebenarnya pada tahun-tahun ini sudah mulai
memberikan penghargaan itu pada bidang-bidang non akademis. Karena faktanya tidak semua anak itu kan langsung punya kompetensi tinggi di akademis, ada yang tidak. Tapi mereka juga punya prestasi yang perlu kita hargai. Bahkan lebih penting lagi sebenarnya adalah prestasi dalam bidang perilaku, sikap, karakter itu juga utama. Sehingga kalau sekarang kita selalu menghargai bidang akademis, selalu menghargai bidang-bidang yang ekstra bakat minat, kita juga perlu melihat prestasi dalam bidang karakter perilaku anak. Ada mungkin anak yang prestasi akademisnya tidak terlalu tinggi, mungkin bakat minatnya tidak begitu bagus, tapi di perilaku karakter baik, sopan, kemudian juga punya etos tanggung jawab yang tinggi, itu juga perlu kita apresiasi. Itu juga prestasi itu. Karena faktanya di dunia kerja maupun di dunia kehidupan ini, ketika orang itu punya perilaku yang baik, karakter yang baik, sikap yang bagus, juga akan sukses dalam kehidupannya gitu. Itu yang jadi program kami sekolah kami dan harapan ke orang tua semua. Dan untuk anakku, apapun yang kalian miliki, minat, bakat minat, apapun yang dimiliki sekolah, mari kita kembangkan bareng-bareng. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler, ikutilah kegiatan bimbingan dari sekolah. Untuk apa? Untuk supaya bisa sukses sesuai dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing anak kita. Gitu, Pak. Ya, terima kasih. Arus News akurat dan mencerahkan. Pahala ya.